Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian, keluarga, dan orang-orang terdekat selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di Audio Literasi, tempat kita bersama-sama belajar, berbagi, dan memperluas wawasan lewat audio literasi. Yuk, luangkan sedikit waktu untuk mendengarkan dan menggali inspirasi hari ini. Untuk masyarakat kelas ekonomi bawah di Indonesia, fokus skill yang dibutuhkan di tahun 2025 adalah yang bisa langsung meningkatkan peluang kerja, pendapatan, dan daya saing. Berikut daftar skill yang relevan. 1. Digital dan teknologi dasar. Digital literasi, mampu menggunakan smartphone, media sosial, dan aplikasi produktivitas misalnya WhatsApp, Google Drive, atau Marketplace. Basic e-commerce skills, cara jualan online di platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Facebook Marketplace. Content creation dasar, membuat foto, video produk yang menarik untuk promosi. Mobile banking dan digital payments, menggunakan aplikasi seperti GoPay, OVO, atau QRIS untuk transaksi bisnis. 2. Skill usaha mandiri UMKM. Entrepreneurship basic, memulai usaha kecil seperti jual makanan, pakaian, atau jasa. Marketing dan networking, kemampuan mempromosikan produk, jasa dan membangun relasi dengan pelanggan. Financial literasi dasar, mengelola keuangan sederhana untuk usaha, catatan pendapatan dan pengeluaran. Packaging dan branding, membuat produk terlihat lebih profesional dengan kemasan menarik. 3. Keterampilan kerja praktis. Menjahit, membuka peluang di industri garmen atau usaha sendiri. Perbengkelan dan servis elektronik, misalnya, servis motor, AC, atau HP. Pertanian modern, pemahaman dasar hidroponik atau teknik pertanian ramah lingkungan. Peternakan sederhana, beternak ayam, ikan lele, atau kambing dengan teknik minimalis. 4. Skill digital untuk freelancer. Entry data, kerja lepas untuk input data perusahaan. Desain grafis dasar, menggunakan aplikasi gratis seperti Canva untuk membuat poster, undangan, atau logo. Fotografi dan editing dasar, menggunakan HP untuk mengambil foto produk atau event kecil. Transkripsi dan pengetikan, mengetik dokumen atau transkrip audio. 5. Bahasa dan komunikasi. Bahasa Inggris dasar, untuk komunikasi sederhana, terutama di sektor pariwisata atau online. Public speaking dasar, untuk menjual produk atau berbicara di depan pelanggan. Bahasa lokal, misalnya, untuk kerja di sektor pariwisata yang melibatkan wisatawan domestik. 6. Soft skills. Time management, mengatur waktu antara kerja dan aktivitas lainnya. Problem solving, kemampuan menemukan solusi praktis untuk tantangan sehari-hari. Customer service, melayani pelanggan dengan ramah dan profesional. 7. Green economy skills. Daur ulang dan kreativitas, membuat produk dari barang bekas seperti tas dari plastik atau kerajinan dari botol bekas. Pengelolaan sampah, skill mendaur ulang atau mengelola sampah organik untuk kompos. 8. Kesehatan dan keterampilan hidup dasar. Kesehatan dan kebersihan, skill menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, penting untuk usaha makanan. Pertolongan pertama, first aid, untuk bekerja di komunitas atau perusahaan kecil. Tips pengembangan skill. Manfaatkan program pemerintah, seperti prakerja, pelatihan di BLK, Balai Latihan Kerja, atau pelatihan koperasi UMKM. Gunakan platform gratis, belajar dari YouTube, aplikasi edukasi, atau komunitas lokal. Bergabung dengan komunitas, cari kelompok usaha atau komunitas lokal yang saling mendukung. Untuk masyarakat kelas ekonomi menengah di Indonesia, skill yang dibutuhkan di tahun 2025 fokus pada peningkatan karir, diversifikasi sumber pendapatan, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi serta ekonomi. Berikut daftar skill relevan. 1. Digital dan teknologi lanjutan. Digital marketing, skill seperti SEO, social media ads, dan konten strategi untuk mengelola bisnis online atau memperluas karir. Data analisis dan visualization, menggunakan tools seperti Excel, Google Sheets, atau Power BI untuk pekerjaan berbasis data. E-commerce management, cara mengelola toko online, analisis penjualan, dan strategi pemasaran. Cybersecurity basics, penting untuk melindungi data pribadi dan bisnis. Programming dasar, skill seperti Python atau SQL untuk pekerjaan berbasis teknologi. 2. Soft skills untuk karir. Communication skills, baik untuk presentasi, negosiasi,
maupun kolaborasi dalam tim. Leadership skills penting untuk naik jabatan, termasuk kemampuan memimpin tim lintas generasi. Adaptability, kemampuan beradaptasi dengan perubahan cepat di tempat kerja atau bisnis. Problem solving, skill untuk menghadapi tantangan kompleks di dunia kerja. 3. Keuangan dan investasi. Financial planning, mengelola keuangan rumah tangga, investasi, dan perencanaan masa depan misalnya pendidikan anak. Investment skills, memahami dasar-dasar investasi seperti saham, reksadana, atau properti. Entrepreneurship, skill untuk memulai bisnis kecil sebagai sumber pendapatan tambahan. 4. Keterampilan wirausaha dan UMKM. Product development, membuat produk yang sesuai kebutuhan pasar. Customer Relationship Management (CRM), mengelola hubungan pelanggan untuk loyalitas jangka panjang. Branding dan packaging, membuat produk lebih menarik dengan desain yang profesional. 5. Bahasa dan global skills. Bahasa Inggris intermediate, untuk peluang karir internasional atau bekerja dengan klien global. Public speaking, kemampuan berbicara di depan umum untuk membangun personal branding. Cross-cultural communication, skill untuk bekerja dalam tim global atau multikultural. 6. Skill freelancer dan gig economy. Content creation, membuat konten di platform seperti YouTube, TikTok, atau Instagram. Graphic design, menggunakan tools seperti Canva atau Adobe Illustrator untuk proyek lepas. Remote work skills, menggunakan platform seperti Zoom, Slack, atau Asana untuk kerja jarak jauh. Online tutoring, mengajar online dalam bidang tertentu, seperti bahasa Inggris atau matematika. 7. Green economy dan sustainable skills. Sustainability practices, menerapkan praktik ramah lingkungan di bisnis atau pekerjaan. Energy efficiency knowledge, menggunakan teknologi hemat energi untuk mengurangi biaya dan emisi. Waste management dan recycling, mengelola limbah di rumah atau usaha kecil dengan cara yang ramah lingkungan. 8. Parenting dan community skills. Education technology, menggunakan platform seperti Ruang Guru atau Khan Academy untuk mendukung pendidikan anak. Community leadership, skill untuk memimpin atau berkontribusi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Tips untuk ekonomi menengah. 1. Manfaatkan teknologi, pelajari tools digital yang bisa membantu efisiensi kerja atau bisnis. 2. Kembangkan multiple income streams, mulai investasi, bisnis kecil, atau pekerjaan lepas. 3. Ikut pelatihan profesional, banyak pelatihan murah atau gratis yang ditawarkan pemerintah atau swasta contoh, prakerja. Lebih detail untuk menguasai skill. 1. Konsistensi belajar. Detail penjelasan. Konsistensi belajar berarti menyisihkan waktu secara teratur untuk mempelajari skill tertentu, meskipun hanya 15-30 menit sehari. Hal ini lebih efektif daripada belajar secara sporadis atau hanya ketika ada waktu luang. Contoh cara melakukannya. Buat jadwal harian atau mingguan. Misalnya, Senin Jumat, 30 menit belajar teori, buku kursus online. Sabtu, 2 jam praktik langsung. Gunakan aplikasi pengingat seperti Google Calendar atau Notion untuk mengatur jadwal belajar. Fokus pada satu skill spesifik setiap bulan agar tidak kewalahan. Contoh. Januari, belajar dasar-dasar Excel. Februari, mulai praktik analisis data sederhana dengan Excel. 2. Kombinasikan belajar teori dan praktik. Detail penjelasan. Memahami teori saja tidak cukup. Anda perlu langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari untuk memahami penerapannya dalam dunia nyata. Contoh cara melakukannya. Digital marketing. Teori, pelajari materi tentang SEO dari YouTube atau Udemy. Praktik, buat blog sederhana dan optimalkan kontennya menggunakan SEO. Programming. Teori, ikuti tutorial Python gratis di Kaggle. Praktik, buat proyek kecil seperti kalkulator sederhana atau analisis data. Public speaking. Teori, pelajari teknik berbicara dari buku atau kursus online. Praktik, rekam diri Anda berbicara, lalu evaluasi penampilan. 3. Ikut komunitas atau forum diskusi. Detail penjelasan. Bergabung dengan komunitas memungkinkan Anda belajar dari pengalaman orang lain, berdiskusi, dan mendapatkan inspirasi. Komunitas juga bisa menjadi sumber motivasi. Contoh cara melakukannya. Online. Gabung grup Facebook, Telegram, atau Discord sesuai bidang yang ingin dikuasai, seperti Data Science Indonesia, atau Digital Marketing Enthusiast.
Ikut forum seperti Reddit atau Stack Overflow untuk diskusi teknologi dan coding. Offline, hadiri meetup atau acara komunitas di tempat Anda, misalnya melalui platform meetup.com. Aktivitas. Tanyakan tantangan yang dihadapi anggota lain dan cari solusi bersama. Ikut proyek kolaboratif komunitas, misalnya hackathon atau volunteering. 4. Manfaatkan teknologi. Detail penjelasan. Teknologi mempermudah akses ke sumber belajar. Banyak aplikasi, platform, dan tools yang menawarkan kursus, pelatihan, atau simulasi gratis maupun berbayar. Contoh cara melakukannya. Kursus online, gunakan Coursera, edX, atau Skillshare untuk belajar topik-topik baru. Aplikasi mobile. Duolingo, untuk belajar bahasa asing. Canva, untuk belajar desain grafis. Notion, untuk merencanakan jadwal belajar. YouTube, cari channel seperti Crash Course untuk topik umum, atau channel spesifik seperti Traversi Media untuk coding. Simulasi, gunakan software gratis seperti Tableau Public untuk mempraktikkan data visualization. AI Tools, manfaatkan ChatGPT atau AI lainnya untuk bertanya dan mendapatkan panduan cepat. 5. Cari mentor. Detail penjelasan. Mentor adalah seseorang yang memiliki pengalaman lebih dan dapat membimbing Anda untuk belajar lebih cepat dan menghindari kesalahan umum. Contoh cara melakukannya. Langkah mendapatkan mentor. Cari mentor dari lingkungan sekitar, misalnya atasan, kolega, atau senior. Hubungi profesional melalui LinkedIn dengan pesan yang sopan, seperti, "Halo, nama, saya sangat mengagumi pengalaman Anda di bidang X. Saya sedang belajar topik, dan ingin tahu apakah Anda bersedia berbagi pengalaman atau saran." Ikut program mentorship formal dari komunitas atau organisasi, contoh, Mentor Hub Indonesia. Cara belajar dari mentor. Siapkan daftar pertanyaan sebelum bertemu. Tanyakan pengalaman, tantangan, dan tips dari mentor. Tindak lanjuti nasihat dengan aksi nyata. Virtual mentor, jika sulit menemukan mentor langsung, gunakan konten dari profesional di YouTube, blog, atau buku mereka sebagai panduan. Tips tambahan. 1. Evaluasi kemajuan. Gunakan jurnal belajar untuk mencatat kemajuan dan area yang perlu ditingkatkan. 2. Disiplin. Jangan tergoda untuk berhenti meski prosesnya sulit. Fokus pada tujuan akhir. 3. Reward diri. Beri penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai milestone tertentu untuk menjaga motivasi. Untuk masyarakat kelas ekonomi atas di Indonesia, fokus skill di tahun 2025 adalah pada kepemimpinan strategis, inovasi teknologi, dan pengelolaan kekayaan agar tetap kompetitif dan relevan dalam perubahan global. Berikut daftar skill yang relevan. 1. Leadership dan strategic thinking. Visionary leadership, kemampuan merancang strategi jangka panjang untuk bisnis atau organisasi. Change management, memimpin perubahan besar di perusahaan atau sektor ekonomi. Crisis management, mengelola risiko dan situasi sulit dengan cepat dan efektif. Negotiation mastery, kemampuan negosiasi tingkat tinggi, terutama untuk merger, akuisisi, atau investasi besar. 2. Advanced financial skills. Portfolio management, mengelola aset dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, properti, dan private equity. Wealth preservation dan legacy planning, skill untuk mengelola dan mewariskan kekayaan kepada generasi berikutnya. Cryptocurrency dan blockchain investment, memahami teknologi dan strategi investasi di aset digital. Impact investing, investasi dengan fokus pada keberlanjutan dan dampak sosial. 3. Global business skills. Cross-border trade dan investment, memahami regulasi dan peluang pasar global. Cultural intelligence CEKI, memimpin tim atau proyek lintas budaya dengan efisiensi tinggi. Networking at scale, membangun koneksi strategis dengan tokoh internasional atau pemimpin industri. 4. Teknologi mastery. AI dan automation strategi, kemampuan mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk efisiensi bisnis. Big data utilization, menggunakan data besar untuk pengambilan keputusan strategis. Sustainability technology, menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam operasi bisnis. Digital transformation leadership, memandu organisasi melalui transformasi digital. 5. Personal branding dan influence. Leadership, membangun reputasi sebagai ahli dalam bidang tertentu melalui publikasi, seminar, atau media. Public speaking mastery, kemampuan berbicara di forum global atau nasional dengan dampak besar.
Social media strategi, menggunakan platform untuk membangun pengaruh pribadi atau bisnis. 6. Innovation dan creative thinking. Design thinking, pendekatan inovatif untuk menciptakan produk atau layanan baru. Disruptive innovation strategi, kemampuan membaca peluang untuk menciptakan perubahan besar di pasar. Venture building, skill membangun startup atau bisnis baru dari nol dengan cepat. 7. Filantropi dan social impact skills. Sustainable Development Goals (SDGs) knowledge, mengarahkan investasi atau program CSR ke proyek yang mendukung SDGs. Stakeholder engagement, kemampuan melibatkan berbagai pihak untuk proyek sosial atau lingkungan. Social entrepreneurship, membangun bisnis yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. 8. Health dan well-being skills. Biohacking for performance, memanfaatkan teknologi kesehatan untuk meningkatkan produktivitas. Mental resilience dan emotional intelligence (EQ), kemampuan mengelola stres dan emosi di tengah tekanan tinggi. Luxury wellness management, fokus pada kesehatan premium melalui fasilitas dan program khusus. 9. Advanced soft skills. Persuasive storytelling, kemampuan menceritakan visi atau ide dengan cara yang menarik dan meyakinkan. Conflict resolution at scale, menangani konflik besar di organisasi multinasional atau pemerintahan. Mentorship dan succession planning, membimbing generasi berikutnya dalam bisnis atau keluarga. 10. Environmental dan global sustainability skills. Carbon accounting, mengukur dan mengurangi jejak karbon perusahaan. Renewable energy strategy, mengadopsi energi terbarukan dalam bisnis besar. Circular economy leadership, membangun model bisnis berbasis ekonomi sirkular. Tips untuk ekonomi atas. 1. Manfaatkan konsultan dan pelatih ahli, untuk mengasah keterampilan kepemimpinan dan strategi. 2. Gabung dalam forum global, seperti World Economic Forum atau komunitas bisnis elit lainnya. 3. Fokus pada legasi, membangun dampak sosial yang berkelanjutan untuk reputasi jangka panjang. Menguasai skill-skill yang dibutuhkan di tahun 2025 memerlukan pendekatan strategis dan praktis. Berikut ini cara rinci untuk menguasai setiap kategori skill. 1. Leadership dan strategic thinking. Cara menguasai. 1. Belajar dari praktisi, ikut workshop, seminar yang diadakan pemimpin bisnis sukses. 2. Baca buku strategis, contoh buku seperti Good to Great, Jim Collins, atau Blue Ocean Strategy, Kim dan Mauborn. 3. Kursus online, platform seperti Coursera, Udemy, atau Harvard Business School online. Cari kursus strategic leadership atau change management. 4. Praktik langsung, terlibat dalam pengambilan keputusan besar di organisasi. 5. Mentorship, cari mentor dengan pengalaman luas dalam manajemen strategis. 2. Advanced financial skills. Cara menguasai. 1. Ikuti pelatihan investasi, contoh, pelatihan saham atau properti dari lembaga terpercaya. 2. Gunakan aplikasi finansial, seperti Bloomberg, TradingView, atau P2P Lending untuk mempraktikkan langsung. 3. Bergabung dalam forum, seperti komunitas investasi atau wealth management. 4. Pelajari dari sumber kredibel, buku seperti The Intelligent Investor, Benjamin Graham, atau ikut webinar tentang wealth preservation. 5. Konsultasi ahli, diskusi dengan financial planner untuk mempraktikkan strategi keuangan kompleks. 3. Global business skills. Cara menguasai. 1. Ikut program internasional, contoh, BA Global atau kursus intensif perdagangan internasional. 2. Belajar bahasa Inggris atau Mandarin lanjutan, gunakan aplikasi seperti Duolingo atau ikuti kelas intensif. 3. Travel dan networking, terlibat langsung dalam lingkungan lintas budaya, misalnya pameran dagang internasional. 4. Gunakan tools bisnis global, seperti SAP, Salesforce, atau ERP lainnya untuk memahami operasional lintas negara. 5. Ikuti konferensi global, seperti World Economic Forum atau ASEAN Summit. 4. Teknologi mastery. Cara menguasai. 1. Ikut bootcamp teknologi, contoh, Hektif 8 Programming, Glintz Academy AI dan Data Science. 2. Gunakan tools open source, seperti Python, Power BI, atau Tableau untuk eksperimen langsung. 3. Belajar dari platform gratis, Kaggle untuk data science, atau GitHub untuk belajar coding. 4. Proyek nyata, terlibat dalam proyek teknologi kecil, misalnya membuat dashboard atau aplikasi sederhana.
5. Ikuti update teknologi, subscribe ke situs seperti TechCrunch, Wired, atau MIT Technology Review. 5. Personal branding dan influence. Cara menguasai. 1. Buat profil digital, optimalisasi LinkedIn, Instagram, atau Twitter untuk membangun reputasi. 2. Ikut komunitas, gabung dengan kelompok profesional sesuai bidang. 3. Belajar public speaking, ikut Toastmasters atau latihan berbicara di depan kamera. 4. Bangun portofolio, misalnya, blog, video, atau artikel di medium platform besar. 5. Kolaborasi strategis, bekerja sama dengan orang berpengaruh untuk memperluas jaringan. 6. Innovation dan creative thinking. Cara menguasai. 1. Ikut workshop design thinking, seperti di IDEO atau lembaga lokal. 2. Latihan brainstorming, secara rutin pikirkan solusi kreatif untuk masalah sehari-hari. 3. Belajar dari studi kasus, pelajari kisah inovasi sukses dari Apple, Tesla, Dell. 4. Gunakan tools kreatif, main mapping dengan tools seperti Miro atau Notion. 5. Gabung hackathon, kompetisi inovasi yang menantang kreativitas. 7. Filantropi dan social impact skills. Cara menguasai. 1. Ikut program CSR atau LSM, terlibat langsung dalam proyek sosial. 2. Belajar SDGs, pelajari tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kursus PBB, UNSDG Academy. 3. Kolaborasi dengan komunitas lokal, ajak komunitas sekitar untuk proyek berdampak sosial. 4. Gunakan data untuk dampak sosial, pelajari analitik dampak sosial dari laporan seperti UNDP atau World Bank. 8. Health dan well-being skills. Cara menguasai. 1. Ikut program wellness, retreat atau workshop mindfulness dan kesehatan holistik. 2. Gunakan wearables, seperti Fitbit atau Oura untuk memahami data kesehatan. 3. Belajar biohacking, ikut komunitas biohacking untuk berbagi tips. 4. Olahraga rutin dengan mentor, konsultasi dengan pelatih profesional. Tips umum untuk menguasai skill. 1. Konsistensi belajar, sisihkan waktu setiap hari, minggu untuk belajar. 2. Kombinasikan belajar teori dan praktik, jangan hanya membaca, tapi praktikkan langsung. 3. Ikut komunitas atau forum diskusi, belajar dari pengalaman orang lain. 4. Manfaatkan teknologi, gunakan aplikasi, platform online, dan tools gratis. 5. Cari mentor, belajar langsung dari mereka yang sudah ahli. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.